Putri Pandan Berduri. Pada zaman dahulu kala, di sebuah pulau yang penuh keindahan dan ketenangan bernama Pulau Bintan, Kepulauan Riau, hiduplah seorang kepala suku yang dihormati dan disayangi oleh seluruh penduduknya. Ia adalah Batin Legu, seorang pemimpin yang dikenal karena kebijaksanaannya serta kebaikan hatinya. Di bawah kepemimpinannya, kehidupan di desa tersebut berjalan dengan sangat harmonis, penuh dengan rasa saling menghormati dan bekerja sama. Penduduk desa kebanyakan berprofesi sebagai pemburu dan petani, menikmati hasil bumi yang melimpah dan kekayaan hutan yang ada. Setiap pagi, udara segar dan suara alam membangunkan mereka untuk memulai hari dengan semangat. Kehidupan mereka sederhana namun penuh makna, dengan setiap orang saling membantu dan mendukung satu sama lain. Setiap hari, Batin Legu tidak pernah absen dari rutinitasnya berburu di hutan lebat yang masih asri, tidak jauh dari tempat tinggalnya. Di hutan itu, ia mencari hewan buruan yang akan dijadikan sumber makanan bagi keluarganya dan tetangganya. Dengan keterampilannya yang terasah dan pengalamannya yang luas, Batin Legu selalu pulang dengan hasil buruan yang cukup untuk dibagikan kepada seluruh desa. Rasa kebersamaan dan gotong royong sangat kental di desa ini. Ketika Batin Legu kembali dari berburu, ia akan berkumpul dengan keluarga dan tetangganya, membagikan hasil buruan dengan penuh keikhlasan. Hal ini tidak hanya memastikan bahwa semua orang mendapatkan makanan yang cukup, tetapi juga mempererat hubungan antar warga desa. Desa di bawah kepemimpinan Batin Legu adalah contoh sempurna dari sebuah komunitas yang hidup dalam harmoni dengan alam dan sesama manusia. Mereka menjalani kehidupan dengan penuh rasa syukur, menikmati setiap momen kebersamaan dan saling mendukung satu sama lain dalam suka dan duka. Suatu hari, Batin Legu, sang kepala suku yang terkenal bijaksana dan baik hati, tengah berburu di kedalaman hutan yang jarang ia jelajahi. Hari itu terasa berbeda, meskipun ia telah menjelajahi banyak tempat, tidak ada hewan buruan yang ia temukan. Kegelisahan mulai menghinggapi hatinya. Namun, di tengah keheningan hutan yang lebat, ia dikejutkan oleh suara yang tak biasa, suara tangisan bayi perempuan. Rasa penasaran membuatnya mencari sumber suara tersebut dengan teliti. Dengan langkah hati-hati, Batin Legu mengikuti suara tangisan itu, hingga akhirnya ia menemukan seorang bayi perempuan yang terbaring di tengah rumputan dan tanaman pandan berduri. Pemandangan tersebut membuatnya terkejut dan hatinya tersentuh. Ia menyadari bahwa di masa itu, kelahiran anak perempuan sering dianggap sebagai aib dan tidak jarang bayi perempuan yang baru lahir dibuang begitu saja oleh orang tuanya. Dengan penuh empati, Batin Legu memahami nasib malang yang menimpa bayi tersebut. Dengan hati-hati, ia mengangkat bayi perempuan itu dari rumputan dan tanaman pandan berduri yang menyelimutinya. Ia membawanya pulang ke rumah yang penuh dengan kasih sayang dan kehangatan. Ketika sampai di rumah, ia segera memberitahu istrinya, yang juga terkejut dan penuh rasa iba melihat bayi yang tak berdosa tersebut. Setelah berdiskusi, mereka memutuskan untuk merawat dan mengasuh bayi perempuan itu seperti anak mereka sendiri. Bayi itu pun diberi nama yang indah dan syarat makna, sesuai dengan tempat di mana ia ditemukan, Putri Pandan Berduri. Nama itu bukan hanya untuk mengenang tempat penemuannya, tetapi juga sebagai simbol ketangguhan dan harapan di tengah kesulitan. Batin Legu dan istrinya merawat Putri Pandan Berduri dengan penuh cinta dan perhatian, memastikan bahwa ia tumbuh menjadi seorang anak yang bahagia dan penuh kasih sayang, jauh dari rasa malu dan penolakan yang pernah dialaminya. Di bawah asuhan Batin Legu dan istrinya, Putri Pandan Berduri berkembang menjadi seorang gadis yang cerdas dan kuat, membuktikan bahwa ia lebih dari sekadar simbol. Ia adalah bukti nyata bahwa kasih sayang dan kebaikan dapat mengatasi segala rintangan dan stigma. Desa yang awalnya memandang rendah kelahiran perempuan kini mulai berubah, terinspirasi oleh tindakan mulia Batin Legu dan kisah Putri Pandan Berduri. Mereka belajar bahwa setiap kehidupan, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki nilai dan potensi yang luar biasa. Seiring waktu berlalu, Putri Pandan Berduri tumbuh menjadi seorang wanita dewasa yang mempesona dengan kecantikan yang luar biasa dan hati yang penuh kebaikan. Kepribadiannya yang hangat dan sikapnya yang ramah membuatnya begitu dicintai oleh penduduk desa.
Tak ada seorang pun yang dapat mengabaikan pesonanya, dan hampir setiap pria yang melihatnya akan jatuh hati pada pandangan pertama. Tidak mengherankan, banyak pria dari berbagai desa datang melamar Putri Pandan Berduri, berharap untuk menjadikannya istri mereka. Mereka semua terpikat oleh kecantikan alami serta sifat lembut dan baik hati yang dimilikinya. Setiap lamaran membawa harapan besar dari keluarga pria-pria tersebut untuk bisa mempererat hubungan dengan keluarga Batin Legu. Namun, setiap lamaran yang datang selalu ditolak oleh Batin Legu. Batin Legu memiliki pandangan yang jauh ke depan mengenai masa depan anak angkatnya yang begitu disayanginya. Ia berharap Putri Pandan Berduri bisa menikah dengan seorang kepala suku lainnya, seseorang yang memiliki kelebihan dan kebijaksanaan seperti dirinya. Batin Legu ingin memastikan bahwa anak yang telah ia rawat dengan penuh kasih sayang ini akan memiliki kehidupan yang penuh dengan kehormatan dan dihormati di mata masyarakat. Batin Legu percaya bahwa hanya seorang kepala suku yang memiliki kapasitas untuk memahami nilai-nilai kepemimpinan yang baik dan bertanggung jawab. Ia ingin Putri Pandan Berduri memiliki masa depan yang cerah, di mana ia dapat mendampingi seorang pemimpin yang kuat dan bijaksana. Ini bukan hanya soal status sosial, tetapi juga tentang memastikan bahwa Putri Pandan Berduri mendapatkan pasangan yang sepadan dengan keindahan luar dan dalam dirinya. Sementara itu, di sebuah tempat yang tidak jauh dari Pulau Bintan, berdirilah sebuah suku yang dipimpin oleh seorang kepala yang bijaksana dan dihormati, bernama Megat. Megat memiliki dua orang anak laki-laki yang menjadi kebanggaannya, yakni Julela dan Jenang Perkasa. Kehidupan mereka dipenuhi dengan rasa hormat dan cinta kasih hingga akhirnya takdir mengubah segalanya. Saat Megat menghembuskan nafas terakhirnya, tanggung jawab sebagai kepala suku jatuh kepada Julela, anak sulungnya. Dengan mengenakan warisan ayahnya, Julela mengambil alih tampuk kekuasaan. Pada awalnya, Julela menjalankan tugasnya dengan baik. Namun, kekuasaan yang besar terkadang merubah hati seseorang. Seiring berjalannya waktu, Julela yang semula rendah hati mulai berubah menjadi pribadi yang sombong dan angkuh. Kekuasaan tampaknya menjadi cermin yang memantulkan sisi gelap dirinya. Ketika Julela mulai merasa nyaman dengan posisinya, bayangan adiknya, Jenang Perkasa, mulai menghantui pikirannya. Rasa curiga dan iri mulai tumbuh di hati Julela. Ia merasa bahwa Jenang Perkasa diam-diam menginginkan tahta yang sekarang dipegangnya. Setiap gerakan dan tindakan Jenang Perkasa selalu dianggap sebagai ancaman. Hati Julela yang dulu penuh dengan kebijaksanaan dan kasih sayang kini dipenuhi dengan rasa curiga dan ketidakpercayaan. Akibat dari rasa curiga yang semakin mendalam, Julela akhirnya mengambil keputusan yang drastis. Ia mengusir Jenang Perkasa dari wilayahnya, tidak peduli dengan ikatan darah yang mereka miliki. Jenang Perkasa, yang tidak pernah berbuat kesalahan, merasa sangat sedih dan terhina. Dengan berat hati, ia meninggalkan tanah kelahirannya, meninggalkan semua kenangan indah bersama ayah dan saudara-saudaranya. Dengan langkah berat dan hati yang terluka, Jenang Perkasa menyeberang lautan menuju Pulau Bintan. Ia berharap dapat menemukan kedamaian dan kehidupan baru yang jauh dari bayang-bayang kekuasaan Julela. Perjalanan ini bukan hanya sekedar perpindahan fisik, tetapi juga perjalanan batin untuk menemukan jati diri dan tujuan hidup yang baru. Di Pulau Bintan, Jenang Perkasa memulai babak baru dalam hidupnya, tanpa bayang-bayang dari masa lalunya. Namun, takdir seringkali memiliki cara yang unik untuk menyatukan kembali garis-garis kehidupan yang telah terpisah. Sesampainya di Pulau Bintan, Jenang Perkasa yang diliputi kesedihan dan luka batin mulai mencari cara untuk melanjutkan hidup. Ia menemukan pekerjaan sebagai pengawal bagi Batin Legu, pemimpin yang dikenal dengan kebijaksanaan dan kebaikannya. Dalam perannya sebagai pengawal, Jenang Perkasa menunjukkan dedikasi dan keberanian yang luar biasa, selalu siap melindungi dan melayani kepala suku dengan penuh kesetiaan. Seiring berjalannya waktu, Batin Legu memperhatikan sifat-sifat baik yang dimiliki oleh Jenang Perkasa. Ia melihat bahwa pemuda ini tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga memiliki hati yang tulus dan budi pekerti yang luhur. Batin Legu mulai merasa kagum dengan integritas dan kerja keras yang ditunjukkan oleh Jenang Perkasa. Hubungan mereka berkembang dari sekedar antara kepala suku dan pengawalnya menjadi lebih dekat, seperti ayah dan anak.
Batin Legu mulai merasa bahwa Jenang Perkasa adalah sosok yang pantas mendapatkan kepercayaan lebih dari sekedar seorang pengawal. Melihat kebaikan hati dan sifat yang dimiliki oleh Jenang Perkasa, Batin Legu memutuskan untuk menikahkan pemuda tersebut dengan Putri Pandan Berduri, anak angkatnya yang sangat ia sayangi. Batin Legu percaya bahwa Jenang Perkasa adalah pasangan yang tepat untuk Putri Pandan Berduri, seseorang yang bisa melindunginya dan memberinya kebahagiaan. Keputusan ini mengesampingkan keinginannya sebelumnya untuk menikahkan Putri Pandan Berduri dengan kepala suku lain. Ia memilih kebahagiaan dan keamanan putrinya di atas ambisi politik. Beberapa tahun berlalu dengan penuh kebahagiaan dan cinta di antara keluarga mereka. Putri Pandan Berduri dan Jenang Perkasa hidup dalam keharmonisan, saling mendukung satu sama lain. Namun, takdir kembali menunjukkan kekuatan tak terduganya. Batin Legu, pemimpin yang telah menjadi pilar desa, meninggal dunia dengan tenang, meninggalkan kesedihan yang mendalam di hati seluruh masyarakat. Kehilangan Batin Legu menjadi ujian berat bagi Pulau Bintan. Namun, dengan dukungan dan kepercayaan masyarakat, Jenang Perkasa diangkat menjadi penerus tampuk kepemimpinan. Meskipun awalnya merasa berat, Jenang Perkasa menerima tanggung jawab ini dengan penuh keikhlasan dan tekad untuk melanjutkan warisan kebijaksanaan Batin Legu. Sebagai kepala suku, Jenang Perkasa menunjukkan keadilan dan kebijaksanaan yang luar biasa. Ia mengutamakan kesejahteraan rakyatnya, mengambil keputusan dengan hati-hati dan penuh pertimbangan. Masyarakat Pulau Bintan merasa terlindungi dan dihormati di bawah kepemimpinannya, dan loyalitas mereka terhadapnya semakin kuat. Kepemimpinan Jenang Perkasa bukan hanya sekedar tentang memerintah, tetapi juga tentang memberikan teladan bagaimana seharusnya seseorang hidup dengan integritas, kasih sayang, dan keberanian. Pada suatu hari yang cerah, ketika kehidupan di Pulau Bintan berjalan dengan damai dan harmonis, Jenang Perkasa didatangi oleh dua orang utusan dari daerah asalnya. Kedua utusan tersebut membawa pesan dari penduduk yang merasa tidak puas dengan pemerintahan di bawah Julela. Mereka berharap Jenang Perkasa, dengan segala kebijaksanaan dan keadilannya, mau kembali untuk memimpin dan membawa perubahan yang lebih baik bagi tanah kelahirannya. Para utusan ini menjelaskan bahwa Julela, yang telah menjadi kepala suku, tidak mampu membawa kedamaian dan kemakmuran yang diharapkan oleh masyarakat. Kekuasaan yang dimiliki Julela malah membuatnya semakin sombong dan tiran. Mereka percaya bahwa hanya Jenang Perkasa, dengan segala kebijaksanaan dan ketulusan hatinya, yang mampu memimpin mereka menuju kehidupan yang lebih baik. Namun, Jenang Perkasa dengan lembut menolak permintaan tersebut. Dengan nada penuh penghargaan, ia menjelaskan bahwa dirinya telah memiliki tanggung jawab besar di Pulau Bintan. Ia merasa terikat dengan masyarakat yang telah menerimanya dengan tangan terbuka, dan kini ia memiliki kewajiban untuk memimpin mereka. Keputusannya ini didasarkan pada rasa tanggung jawab dan cinta yang mendalam terhadap tanah baru yang kini ia anggap sebagai rumah. Dalam pernikahannya dengan Putri Pandan Berduri, Jenang Perkasa dikaruniai 3 orang anak yang menjadi kebanggaan mereka. Anak-anak itu adalah Batin Mantang, Batin Mapau, dan Matin Kelong. Ketiga anak ini tumbuh dengan penuh kasih sayang dan didikan yang baik dari kedua orang tua mereka, yang mengajarkan nilai-nilai kebijaksanaan, keadilan, dan kebaikan hati. Seiring berjalannya waktu, ketiga anak tersebut menjadi sosok yang dihormati dan dikenal karena kecerdasan dan keberanian mereka. Mereka kemudian menjadi cikal bakal raja-raja yang akan berkuasa di wilayah Kepulauan Riau, membawa warisan kebijaksanaan dan kepemimpinan dari Jenang Perkasa dan Batin Legu. Kepemimpinan mereka membawa kemakmuran dan keharmonisan bagi seluruh wilayah, menciptakan sejarah yang gemilang. Legenda Putri Pandan Berduri ini menyampaikan pesan yang sangat berharga, bahwa setiap perbuatan baik yang dilakukan dengan tulus akan mendapatkan balasan yang setimpal. Kehidupan Jenang Perkasa yang penuh dengan tantangan dan keputusan yang sulit, serta dukungan dan kasih sayang dari Putri Pandan Berduri, menjadi bukti bahwa kebaikan dan kebijaksanaan selalu membawa pada kebahagiaan dan kemuliaan. Kisah ini terus diceritakan dari generasi ke generasi, menginspirasi banyak orang untuk selalu berbuat baik dan bijaksana dalam setiap langkah kehidupan mereka. Demikianlah kisah ini diceritakan, segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.